Shalom Papa Mama. Pagi ini sebelum anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan orang tua untuk ibadah anak. Yang pertama, anak perlu tahu bahwa Tuhan hadir di segala tempat termasuk di rumah. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik dan tertib dan antusias. Yang ketiga, remember this. Anak mengikuti teladan orang tua. Apabila orang tua mengikuti ibadah dengan baik, tertib, dan antusias, maka anak pun akan mengikutinya. Dan yang terakhir, bantu anak untuk mengikuti aktivitas dan menghafal ayat emas. Selamat membimbing anak-anak untuk mengikut ibadah sekolah minggu di rumah. Nah, kalau kali ini adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, semangat dalam ibadah sekolah minggu. Yang kedua, tidak boleh makan, minum, main handphone, atau gadget atau games lainnya selama ibadah berlangsung. No food, drinks, and gadget. Yang ketiga, adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, hafalkan ayat mas. Dan yang keenam, sama-sama membuat aktivitas. Selamat beribadah adik-adik semua. Kak, gimana kabarnya seminggu ini? Seminggu aku rutin buat main sepedahan, Kak. Wah, biar apa tuh, Kak? Biar aku sehat. Wah, olahraga ya? Iya. Oh iya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Yeay. Kita minta maaf dulu ya sama adik-adik. Oh, iya. Soalnya tadi kita telat ya mulainya ya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik ya. Adik-adik siap hari ini untuk memuji Tuhan. Kakak mau dengar suaranya di rumah. Yeay. Kalau aku sih siap banget buat memuji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang adik-adik ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Berdiri di posisi yang enak, di posisi yang nyaman. Soalnya hari ini, pagi ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Joget juga, Kakak. Joget bareng-bareng. Siap semuanya? Siap dong. Ayo semuanya ikutin kakak ya. Yang punya jempol, boleh diangkat jempolnya dong. Kita mau joget ya, ikutin Kak Hans ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku
sih belum capek. Nah, karena kita belum capek, dan adik-adik juga pasti belum capek. Yuk sama-sama kita nari lagi, memuji Tuhan lagi, oke? Karena kita tahu bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang hebat banget. Tuh. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I seek, is the only one I long for. Say Jesus. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Haleluya, masih semangat memuji Tuhan. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Katakan your love. Your love is the only one I need, is the only one I seek, is the only one I long for. Adik-adik katakan Jesus Christ. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Semua tepuk tangan di rumah. Hari ini kita mau bersuka karena kita tahu bahwa Tuhan kita tuh hebat, Tuhan kita tuh dahsyat, Tuhan kita tuh gak pernah memberikan kita kesedihan, tapi selalu sukacita. Ayo adik-adik di rumah katakan Jesus, 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 Jesus. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Katakan Jesus. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Katakan Dia layak. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Haleluya. Kita berseru bahwa Tuhan kita kudus, Tuhan kita hebat. Amin. Yeay. Yeay. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang hebat. Katakan amin. 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 Woo. Adik-adik, di pagi yang indah ini, yuk kita sama-sama belajar untuk datang sama Tuhan dan ucapkan rasa syukur kita, karena kita tahu bahwa Tuhan begitu baik untuk kehidupan kita.
Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, ku berterima kasih Bapa. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidup kami. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa, katakan Engkau baik. Engkau sungguh baik. Katakan kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan terima kasih Bapa. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tanganmu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Setiap hari selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Tuhan di sepanjang hidupku. Di sepanjang hidupku. Oh haleluya. Kami ucapkan terima kasih. Oh terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Selalu baru. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Raja di atas segala raja Tuhan Ya, Yesus. amin. Bapak, siapkan hati dan pikiran kami, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Sur Tuhan. Ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar Ya. apa yang Ia beritakan, Injil yang beritakan Tuhan bisa membuat kami melakukan dan bertindak sesuai dengan firman-Mu Amin, Tuhan. amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ini, minggu yang indah ini kepada Tuhan Yesus. Ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Siap untuk dengerin firman Tuhan? Yes. Simak ya. Pengadilan Negeri Jakarta memutuskan bahwa Tong-Tong dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Adik-adik, itu adalah tugas seorang hakim di dalam pengadilan untuk memutuskan sebuah perkara. Di dalam Alkitab ada juga seorang hakim wanita yang bernama Deborah. Arti dari nama Deborah adalah lebah. Dia adalah istri dari Lapidot. Deborah memiliki tugas bukan hanya sebagai seorang hakim, tetapi dia juga adalah seorang nabiah. Apa itu nabiah? Nabi adalah seorang yang menerima pesan dari Tuhan untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, Deborah memiliki tugas itu. Dia bukan hanya menjadi hakim, tugas hakim pada masa bangsa Israel adalah untuk memimpin suatu bangsa dan memutuskan dan menetapkan sebuah peraturan hukum. Orang-orang Israel pada masa itu apabila mereka memiliki sebuah persoalan atau sebuah permasalahan, maka mereka akan datang untuk menemui Deborah dan menceritakan apa permasalahannya, dan Deborah akan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Adik-adik tahu, Deborah itu punya satu markas, satu tempat. Jadi kalau bangsa Israel sedang punya masalah, mereka nggak lagi cari-cari Deborah atau ketuk-ketuk pintu rumahnya, tetapi mereka tahu mereka akan datang, mereka akan pergi ke markas Deborah. Deborah itu memiliki markas di bawah pohon kurma yang terletak di antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Jadi waktu bangsa Israel punya masalah, mereka sudah tahu mereka harus mencari Deborah kemana. Mereka mencari Deborah pasti sedang duduk di bawah pohon kurma. Adik-adik, bangsa Israel pada masa itu dipimpin oleh hakim, dan saat itu mereka ditindas oleh seorang raja yang Tuhan sengaja tinggalkan raja di situ, orang-orang di situ untuk membuat bangsa Israel mengalami masalah. Karena apa? Karena bangsa Israel tidak taat. Raja yang ada pada saat itu, yang tinggal di tempat itu, yang Tuhan gak suruh pergi, yaitu Raja Yabin. Dia memiliki seorang tentara yang bernama Sisera yang memiliki 900 kereta besi. Dan Raja Yabin tinggal di Haroset Hagoyim. Mereka tinggal di sana, di Haroset Hagoyim. Lalu satu kali Deborah memanggil seorang tentara, seorang panglima dari Israel yang bernama Barak.
disuruhnya dipanggil Barak. Barak datang, ada apa Deborah? Mengapa kamu memanggil aku? Sisera, katanya, bukankah Tuhan sudah menyuruh engkau untuk membawa 10.000 pasukanmu ke arah ke Bukit Tabor dari suku Naftali dan suku Zabulon? Betul. Pergilah ke sana. Kita akan berperang melawan Raja Yabin karena Tuhan memerintahkannya seperti itu. Lalu kemudian si Barak ini berkata kepada Deborah, aku akan maju, aku akan berperang kalau kamu pun ikut serta. Lalu apa yang dikatakan oleh Deborah? Deborah langsung bangkit dan Deborah bilang, baik, kita akan maju bersama-sama untuk mengalahkan pasukan dari Sisera. Tuhan akan menggerakkan pasukan itu ke arah sungai di Kison. Baiklah, lalu mereka berangkat dan pertempuran terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Barak dan pasukan yang dipimpin oleh Sisera. Dan waktu pertempuran itu, kalian tahu, semua pasukan Sisera kalah, semua meninggal. Hanya Sisera yang berhasil menyelamatkan diri. Sisera lari pelan-pelan, diam-diam dia lari sekencang-kencangnya, menghindari untuk dibunuh oleh para pasukan Israel. Dan sesudah lari, Sisera pergi ke sebuah tempat, ke sebuah kemah yang dihuni, yang merupakan masih kenalan dari Raja Yabin, yaitu dari tempat dari si Heber, orang Keni itu. Dia pergi dan dari jauh, adik-adik lihat, di balik tenda Sisera datang dan ada Yael yang sudah menunggunya. Terus Sisera, bolehkah aku masuk, Yael? Oh ya, silakan masuk tuanku. Bolehkah aku meminta minum? Karena dia habis berlari, jadi dia capek. Tetapi apa yang terjadi? Si Yael pergi, dia tidak memberikan segelas air minum, tetapi diberikannya segelas susu. Lalu karena saking hausnya, si Sisera meminumnya sampai habis. Dan karena dia sudah cukup lelah, habis berperang, habis berlari, dia mengatakan kepada Yael, Yael, bolehkah aku tidur sejenak di tempatmu? Dan tolong kamu berjaga di depan pintu kemah, sehingga ketika ada orang mencari aku, katakan, aku tidak ada ya. Si Yael tersenyum, lalu Sisera tertidur pulas karena dia capek, dia udah minum susu, dia ngantuk dan dia lah, dia tidur. Nah, waktu Sisera sedang tidur, diam-diam Yael mengambil kayu yang sangat panjang, didekatinya lah Sisera. Pelan-pelan. Karena Sisera sudah tertidur pulas, dia mengambil sebuah patok. Dan apa yang dilakukan oleh Yael? Yael menghentakkan patok ini ke atas pelipis dari Sisera. Dan akhirnya patok ini menembus dari pelipis sampai ke tanah. Karena tadi Sisera tidur di sini. Jadi waktu dia tidur di sini, kepalanya pelipisnya dipatok sampai tembus ke tanah. Dan Sisera meninggal. Lalu kemudian waktu Barak mencarinya, dikatakan bahwa tenang, karena Sisera orang yang kamu cari itu sudah meninggal. Tuhan sudah menolong bangsa Israel. Dan setelah pasukan dari Raja Yabin kalah, bangsa Israel hidup aman, tentram selama 40 tahun. Nah, teman-teman tahu
Deborah mengajarkan kepada kita mengenai sebuah kepemimpinan. Deborah adalah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga Deborah bisa mendengar suara Tuhan. Deborah taat kepada apa yang Tuhan mau. Yang kedua, Deborah adalah seorang pemimpin yang mau bergerak. Dia bukan pemimpin yang cuma ngomong tapi nggak pernah melakukan apa-apa. Deborah juga bukan seorang pemimpin yang cuma bisa aja ngatur, kamu kerjanya ini. Tidak. Tapi Deborah, dia seorang pemimpin yang mau terjun, yang mau bergerak. Ketika dia tahu orang yang dipimpinnya barat mengalami ketakutan untuk pergi, dia bilang, aku akan maju bersama-sama dengan kamu. Itu yang dinamakan seorang pemimpin. Bukan hanya bicara, tetapi mau bertindak atau mau bergerak. Bukan hanya menyuruh-nyuruh, tapi mau melakukan. Itu yang Deborah, kepemimpinan yang ada di dalam diri Deborah. Nah, Tuhan mau adik-adik semua belajar menjadi seorang pemimpin seperti Deborah, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mau bergerak dan bertindak, bukan hanya ngomong. Kalau kalian ada yang menjadi pemimpin di kelas atau menjadi ketua kelas, jadilah ketua kelas yang takut akan Tuhan, yang sebelum kalian pergi ke sekolah, kalian berdoa, Tuhan, aku harus memimpin kelasku, ada teman-teman aku di bawah aku, Tuhan tolong supaya aku bisa menolong mereka, dan aku bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Lalu, waktu kalian menjadi ketua kelas, jadilah ketua kelas seperti Deborah. Jadilah seorang pemimpin di kelas yang bukan hanya bisa perintah-perintah. Woi, lu belum ngepel ya? Woi, belum nyapu ya? Enggak. Tapi kita mau jadi seorang pemimpin ketika kita lihat ada anggota teman-teman di kelas kita yang mengalami kesulitan saat menyapu, kita juga mau terjun, kita juga mau bertindak menolong mereka. Itu namanya baru seorang pemimpin yang baik. Nanti saat kalian dewasa, kalian bekerja di perusahaan, Tuhan mungkin mempercayai, ada yang jadi bos, ada yang jadi manajer. Jadilah seorang bos, jadilah seorang manajer yang baik, manajer yang takut akan Tuhan, yang setiap hari mau bekerja. Jadilah bos yang baik, yang mau berdoa sebelum pergi. Tuhan, aku ini seorang bos, aku ini seorang manajer, aku mau hidup takut akan Tuhan. Berdoa terlebih dahulu, sehingga Tuhan akan menolong, memimpin kalian waktu kalian jadi manajer. Mungkin bos kalian ajarin, itu dicurangin aja laporannya, dipotong-potong, karena kalian adalah seorang manajer yang takut akan Tuhan, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Kalian katakan, tidak, aku tidak bisa melakukannya. Belajar jadi seorang pemimpin yang akan takut akan Tuhan. Dan ketika kalian tahu kalau kalian udah jadi bos atau manajer di perusahaan, waktu kalian dewasa, ada karyawan kalian yang gak masuk, kalian harus punya inisiatif. Bukan hanya bisanya nyuruh orang kerjain dan kamu habis ini kerjain ini ya. Kalian lihat bahwa teman-teman kalian, orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan kalian sedang sulit, mengalami kesulitan, kalian bantu untuk mengerjakan pekerjaan karyawan kalian yang gak masuk. Bukan cuma bisa ngomong, kerjain. Enggak. Tapi kita mau jadi seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang mau bergerak dan bertindak, bukan hanya bicara. No action, bukan no action talk only, tapi kita mau action. Seperti apa yang firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, kita baca di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikutinya. Ini dikatakan apa? Ini menandakan Deborah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan mereka. Kita akan berdoa pagi hari ini. Setiap adik-adik yang mau jadi pemimpin yang baik, adik-adik bisa angkat tangan adik-adik di depan
handphone kalian atau di depan layar TV kalian. Kita akan berdoa pagi ini bersama-sama. Nanti Kak Arsya akan pimpin kita di dalam doa. Wow, adik-adik, sungguh firman Tuhan yang luar biasa ya. Terima kasih Kak Sur buat firman yang luar biasa. Nah adik-adik, pagi hari ini kita belajar untuk kita taat kepada Tuhan. Dan kita belajar untuk terlibat di dalam segala tugas-tugas kita atau kegiatan kita baik di sekolah maupun di sekolah minggu dan juga di rumah. Amin adik-adik. Nah, mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Close your eyes, tutup matanya, hold tight your hand, kunci tangannya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Tuhan, mari Tuhan Engkau tolong kami untuk kami dapat melakukan di dalam seluruh hidup kami, untuk hidup takut akan Tuhan, mengasihi, menghormati Tuhan lebih dari apapun juga di dalam hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau tolong kami untuk kami menjadi anak-anak yang cekatan dan ringan tangan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau sudah merancangkan kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kiranya Engkau tolong kami untuk kami senantiasa belajar mulai dari kecil untuk kami menjadi anak-anak yang cekatan, anak-anak yang ringan tangan di dalam hidup kami, baik di sekolah minggu maupun di rumah kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu, karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Nah adik-adik, waktunya kita akan mengangkat kedua tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan adik-adik sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan mengangkat adik-adik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepada adik-adik. Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam seluruh kehidupan adik-adik. Tuhan akan menjaga nyawa adik-adik dari kecelakaan. Dan Tuhan akan memberikan setiap janji-janjinya kepada adik-adik. Hanya lakukan firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan adik-adik mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Oke, sekian ibadah hari ini. See you ya, buat besok-besok harus datang lagi, harus hadir lagi di ibadah sekolah minggu DSMD 2 DKI Jakarta. Okay, God bless you and bye. God bless you. Mwah. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat kreativitas Deborah dan pohon korma. Caranya mudah sekali, seperti ini. Kalian bisa mencetak daun pohon korma, Deborah, dan juga pohon korma. Lalu pada saat kalian mencetak, setelah itu kalian menggunting dan mewarnai Deborah. Lalu ada double tip atau lem, lalu gunting. Yang pertama, pada saat menggunting pohon, kalian bisa melipat seperti ini. Lipat sisi-sisinya, membentuk seperti ini. Lalu yang kedua, kalian bisa lem ujung sisinya, lalu lem ujung belakangnya. Yang pertama, kalian harus membuka lem yang terdapat di sini. Kalian harus merekatkan ujungnya seperti ini, sesuai garisnya. Membentuk kotak seperti ini. Pada bagian ini, kalian bisa mengelem bagian sini, lalu tempel menjadi seperti ini. Membentuk kotak. Setelah jadi, pada bagian bawah, kalian bisa menggunting kotak bagian ini. Lalu
buka tempelan bagian ini. Kalian bisa mengawalnya pakai kotak hijau ini menjadi landasan atau fondasi. Lalu lem seperti ini. Setelah selesai, pada rumput-rumput kalian bisa luruskan atau bentuk ke bawah dengan cara menggunakan gunting seperti ini. Jadi bentuk seperti ini. Setelah selesai, pada ujung-ujung daun atau rumput, kalian bisa tempelkan di ujung sini. Jadi seperti ini. Lalu pada Deborah, kalian bisa lem bagian belakang. Lalu tempel seakan Deborah duduk di bawah pohon kurma. Seperti ini. Sudah jadi. Selamat mencoba. Sampai jumpa.